Hingga tanggal 29 Desember 2023, UNHCR, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk kaum pengungsi, telah mencatat bahwa Aceh telah menerima sebanyak 1.608 pengungsi Rohingya. Mereka telah tiba di wilayah Aceh sejak pertengahan November. Banyak orang Aceh menolak kehadiran mereka. Tetapi siapa sebenarnya kaum Rohingya ini? Faktanya, mayoritas warga Rohingya tinggal di Rakhine, yang merupakan provinsi termiskin di Myanmar. Kacamata sejarah mengatakan bahwa penduduk mayoritas Rakhine yang beragama Buddhis tidak menerima eksistensi orang Rohingya, diyakini bahwa mereka masuk Islam dari negara lain. Benci yang dialami Rohingya dari penduduk mayoritas Rakhine telah berkembang hingga ke dalam wilayah Myanmar. Asal-usul etnis Rohingya. Pada zaman pemerintahan Inggris, 1824-1948, banyak warga India dan Bangladesh berpindah ke Myanmar, wilayah yang sudah turut diatur oleh Inggris. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah merilis ketentuan bahwa siapapun yang bukan warga asli Myanmar dianggap sebagai imigran ilegal dan ditolak mendapatkan kewarganegaraan. Fokusnya terhadap komunitas Muslim Rohingya, keturunan India dan Bangladesh yang mayoritas berada di negara bagian Rakhine. Sebelum adanya transisi kemerdekaan Myanmar, kelompok tersebut diakui secara hukum. Sebelum adanya perbedaan agama dan etnis, sebagian besar keturunan Rohingya berakar pada para pelaut Arab, Moro, Turki, Mughal, Asia Tengah, dan Bengali. Mereka datang ke Myanmar untuk berdagang, menjadi tentara bahkan pendeta. Namun, setelah kemerdekaan, pemerintah melecehkan warga Rohingya yang terkenal sebagai minoritas Muslim. Dampak hal ini terjadi dalam jumlah yang sangat besar pada populasi Rohingya yaitu 1,3 juta jiwa. Tidak hanya itu, Rohingya juga dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan tidak bisa dimasukkan dalam sensus dan kelompok etnis resmi yang diakui pemerintah. Berbagai peristiwa pejuang berdarah panas pun terjadi kurang lebih dari tahun 1940-an. Sesalari akhir yang paling tragis terjadi pada tahun 2016 hingga 2018 termasuk 9 orang petugas polisi yang juga tewas di desa-desa di negara bagian Rakhine. Puluhan orang terbunuh, ada juga pengungsi yaitu 625.000 orang yang melintasi perbatasan ke Bangladesh. Menurut PBB dan pemantau, ada bukti kebencian dan hasutan intoleransi agama oleh masyarakat pramodern yang berasal dari penganut Buddha ultranasionalis. Di tahun 2017, laporan UNHCR mendata total ada sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di beberapa negara yang berbeda, termasuk Malaysia, Thailand, India. Sekitar 1,6x orang Rohingya juga melarikan diri dari Aceh, Indonesia untuk bergabung dengan keluarganya di Malaysia. Namun, Chris Rewa, Direktur Arakan Project yakin bahwa Indonesia bukanlah tujuan bagi orang-orang Rohingya untuk memperoleh perlindungan. Ia juga mendukung jumlah korban yang semakin banyak di kamp pengungsi di Bangladesh. Akhirnya, dengan situasi keamanan yang mencekam, semakin banyak orang yang berharap untuk berteduh di Indonesia. Pendekatan konkret harus diambil oleh Indonesia dengan memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan yang meliputi fenomena pembersihan etnis dan buruknya perlindungan. Penolakan warga Aceh terhadap etnis Rohingya. Gelombang pengungsi Rohingya terus mendarat di Aceh, meskipun kenyataannya sebagian warga di sejumlah wilayah telah menolak mereka. Di Kabupaten Pidi, seorang warga mengklaim bahwa warga lokal setempat menolak secara terbuka dan berdasarkan norma-norma yang telah disepakati. Pengungsi hadir dengan tanpa permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak setempat. Warga di Kecamatan Padang Tiji menyebutkan berdasarkan kemanusiaan mereka, pemerintah telah menerima kedatangan pengungsi Rohingya, tapi untuk sekarang sudah cukup jumlahnya. Sementara itu, Wali Kota Lapang Barat telah menyatakan bahwa tidak ada tempat lagi di wilayahnya untuk menerima pengungsi Rohingya. Persoalannya bukan mengenai faktor logistik, melainkan tentang hak-hak aktivitas masyarakat, khususnya nelayan. Penolakan terhadap etnis Rohingya akan terus terjadi dan berulang selama permasalahan paling mendasar yang mereka hadapi di Myanmar tidak terselesaikan. Tindakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengemukakan dua upaya untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya, warga etnis minoritas dari Myanmar,
di sepanjang High Level Week sidang persidangan umum PBB ke-78. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi, menegaskan bahwa komitmen politik merupakan suatu keharusan untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Kesejahteraan masyarakat Rohingya masih belum jelas. Situasi global dan kondisi domestik di Myanmar membuat isu ini semakin rumit dan berat. Kiranya ada komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, jelas Menlu Retno. Hal itu disampaikan pada pertemuan side event tentang hal Rohingya dengan tema Have They Forgotten Us? Ensuring Continued Global Solidarity with the Rohingya of Myanmar di tengah High Level Week sidang persidangan umum PBB ke-78, pada Kamis, 21 September 2023. Retno menyebutkan dua upaya yang harus dilakukan untuk mendukung para pengungsi Rohingya. Pertama, memotivasi lahirnya solusi politik. Masalah Rohingya adalah masalah kemanusiaan, tetapi penuh dengan politik. Karenanya, satu-satunya cara untuk memecahkan masalah Rohingya ini adalah dengan solusi politik, katanya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI. Retno memandang bahwa penyelesaian masalah Rohingya tidak bisa terlepas dari solusi krisis politik yang saat ini sedang berlangsung di Myanmar. Upaya dialog nasional yang inklusif yang didukung oleh ASEAN melalui 5 poin konsensus, ujar Menlu, juga harus meliputi penyelesaian persoalan pengungsi Rohingya. Mengenai repatriasi pengungsi Rohingya, Retno menyatakan bahwa proses ini harus diatur secara sukarela, aman, dan bermartabat. Dia menyatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara, akan terus mendukung dan tidak akan melupakan masalah warga Rohingya. Langkah kedua yang dicadangkan oleh pemerintah Indonesia adalah memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tersedia.